Kita beralih ke kasus kematian Vina dan Eki. Sidang di lokasi ditemukannya Vina dan Eki dinilai janggal oleh keluarga mendiang Vina. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina mempermasalahkan tidak diundangnya mereka di sidang pada 27 September lalu. Meski demikian, keluarga Vina tetap menyerahkan putusan ke Majelis Hakim Agung terkait putusan peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana. Keluarga tetap yakin Vina dan Eki adalah korban pembunuhan berencana sesuai dengan vonis yang berlaku hingga saat ini. Iya, karena kita kan tidak diundang ya, jadi memang harusnya sih semua pihak tuh diundang untuk ikut menyaksikan, tapi kita tidak memaksa untuk datang untuk memaksa melihat, tapi kita juga menyaksikan dari beberapa media ya memang itu menurut saya sih banyak kerancuan di situ ya. Jadi ya tetap aja nanti kita serahkanlah hasilnya itu ke pihak pengadilan. Jadi kalau dengan keyakinan kita yang bahwa kejadian itu adalah pembunuhan berencana dan sudah melalui tahap-tahap peradilan, ya kita tetap berpedoman itu adalah pembunuhan berencana, ya kita beryakinan. Sementara itu, kuasa hukum mantan terpidana kasus ini, Titin Prialianti, diperiksa di Bareskrim Polri pada hari ini. Dan lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung ke jurnalis NTV, Elisa Sinaga, yang berada di gedung Bareskrim Mabes Polri bersama juru kamera Tri Hartanto. Selamat siang, Elisa. Apa alasan polisi memeriksa Titin pada hari ini? Selamat siang, Helmut dan juga pemirsa. Hari ini, Titin Prialianti akan diperiksa sebagai sebagai saksi oleh Bareskrim Polri atas lanjutan laporan yang dilayangkan dari kuasa hukum ke-7 terpidana Jutek Bongso terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap 8 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Adapun Titin Prialianti sudah hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yakni Erwin Situmorang. Titin mengatakan bahwa pada hari ini ia akan menyampaikan kepada penyidik terkait dampak dari penganiayaan yang dilakukan, dugaan penganiayaan maksud kami yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana. Adapun Titin Prialianti dimintai keterangan oleh penyidik ini dikarenakan Titin merupakan kuasa hukum dari salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki yakni Sudirman dan juga mantan terpidana dalam kasus yang sama yakni Saket Tatal pada pengadilan 2016 lalu. Sebenarnya laporan ini dilayangkan oleh Jutek Bongso ini pada 17 Juli lalu, namun memang sempat di-stop terlebih dahulu karena tim Pradi akan lebih fokus kepada sidang peninjauan kembali ke 7 terpidana yang digelar di Cirebon beberapa waktu lalu. Namun kemudian laporan dilanjutkan dan Titin Prialianti diperiksa sebagai saksi ke-11 maksud kami yang dipanggil oleh penyidik, dan sebelumnya saksi-saksi lain ini juga sudah dihadirkan begitu ya. Ada 10 saksi, beberapa diantaranya adalah teman-teman dari para terpidana dan juga saksi kunci dari kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu yakni Liga Akbar juga sudah dihadirkan oleh penyidik atas laporan ini. Helmut. Ya, kemudian siapa lagi yang akan diperiksa polisi terkait dengan kasus tewasnya Vina dan Eki? Nah, terkait saksi yang akan dihadirkan, tadi kami juga sudah sempat menanyakan kepada tim kuasa hukum, namun memang jika pemanggilan saksi ini adalah kewenangan dari penyidik. Kuasa hukum hanya mendampingi begitu ya. Tetapi menurut kuasa hukum ke-7 terpidana yakni Jutek Bongso melalui wawancaranya, jika berkaca pada kasus laporan palsu Aep dan juga Dede beberapa waktu lalu yang juga dilayangkan oleh tim kuasa hukum, ini ke-7 terpidana akan diperiksa di lapas begitu ya. Begitu juga pada laporan ini, kuasa hukum meyakini bahwa nantinya 7 terpidana juga akan diperiksa atas laporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana ini, karena pada sidang peninjauan kembali sebelumnya memang ke 7 terpidana ini juga sudah
menyampaikan terkait adanya dugaan penganiayaan ini begitu. Dan sebelumnya ini pihak terlapor yakni pihak pelapor maksud kami yakni Jutek Bongso dan tim Pradi sudah dimintai keterangan pada 8 Agustus lalu. Lalu dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi, salah satunya adalah Titin Prialianti pada hari ini. Dan nanti terakhir ini juga sudah dikonfirmasi oleh tim Pradi yakni Erwin Situmorang bahwa di akhir ini ada pemanggilan dari pihak terlapor yakni Ibtu Rudiana sendiri. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dan di gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Jika ada unsur tindak pidana maka penyelidikan ini akan naik menjadi sidik begitu. Helmut. Baik, terima kasih laporan langsung jurnalis NTV Elisa Sinega yang melaporkan langsung dari Barreskrim